Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai harga skuad dari 6 negara yang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia teman-teman. Kita akan melihat negara mana saja yang lolos dan juga pemain-pemain termahal yang mereka miliki di setiap negara masing-masing teman-teman. Langsung saja, negara dengan skuad termahal di putaran keempat jatuh ke tangan Uni Emirat Arab, di mana harga skuad mereka per Juni 2025 ini adalah 884,73 miliar rupiah teman-teman. Mereka saat ini tercatat memiliki 29 pemain di skuad utamanya di bulan Juni 2025 ini, rata-rata usia 27,4 tahun, tidak ada pemain yang berkarir di klub luar negeri alias seluruh pemainnya berasal dari Liga Uni Emirat Arab dan posisi ranking mereka adalah 65 FIFA saat ini teman-teman. Sedangkan pemain termahal yang dimiliki oleh Uni Emirat Arab adalah Fabio Lima yang merupakan pemain naturalisasi mereka asal Brazil, di mana pemain ini telah 10 tahun berkarir di Liga Uni Emirat Arab sehingga bisa diproses naturalisasinya, dan pemain ini sama sekali tidak memiliki darah Uni Emirat Arab, jadi benar-benar murni sebagai pemain naturalisasi teman-teman. Di mana Fabio Lima ini memiliki harga pasar 112,98 miliar rupiah, di mana harga pasar ini sama dengan harga pasar pemain termahal Indonesia yaitu Max Hilgers yang juga memiliki harga pasar 112,98 miliar rupiah saat ini teman-teman. Dan ia merupakan seorang gelandang serang berusia 31 tahun dengan tinggi badan 1,78 meter dan kini bermain di Liga 1 Uni Emirat Arab bersama Al Wals teman-teman. Sedangkan Uni Emirat Arab sendiri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mereka finish di peringkat 3 pada klasemen akhir grup A kualifikasi ketiga dengan koleksi 15 poin dari 10 laga teman-teman. Dan di laga terakhir mereka di grup A yang berlangsung pada 10 Juni 2025 lalu, Uni Emirat Arab gagal mengalahkan tuan rumah Kyrgyzstan karena mereka hanya bisa bermain imbang 1-1 teman-teman. Jadi Uni Emirat Arab ini berpotensi bertemu dengan Indonesia di kualifikasi keempat ini karena kedua negara sama-sama lolos teman-teman. Sedangkan negara dengan skuad termahal kedua di kualifikasi keempat ini adalah tim nasional negara kita yaitu Indonesia, di mana harga skuad timnas Indonesia per Juni 2025 ini adalah 554,47 miliar rupiah dari total 23 pemain, usia rata-rata 26,7 tahun, dan ada 16 pemain kita yang berkompetisi di luar negeri, dan saat ini Indonesia masih berada di peringkat 123 FIFA teman-teman. Dan pemain termahal kita adalah Max Hilgers, di mana pemain yang kini berkarir di Liga 1 Belanda bersama FC Twente tersebut masih memiliki harga pasar 112,98 miliar rupiah. Ia seorang bek tengah berusia 24 tahun dengan tinggi badan 1,85 meter teman-teman. Sedangkan Indonesia di laga terakhirnya di kualifikasi ketiga kemarin, ternyata timnas kita kalah telak dari Jepang teman-teman, di mana negara terbaik Asia tersebut mampu menghajar Indonesia dengan skor 6-0 teman-teman. Memang kekuatan Indonesia dan juga Jepang ini sangat jauh berbeda, bahkan Jepang ini masih sangat dominan di kawasan Asia dan sangat sulit dikalahkan oleh negara-negara Asia lainnya teman-teman. Indonesia sendiri lolos ke putaran keempat setelah menghuni posisi keempat klasemen akhir grup C dengan koleksi 12 poin dari 10 laga teman-teman. Sedangkan negara ketiga dengan skuad termahal di kualifikasi keempat ini adalah Arab Saudi, di mana harga skuad timnas Arab Saudi saat ini adalah 469,30 miliar rupiah dari total 26 pemain yang terdaftar di skuad utama mereka saat ini teman-teman. Usia rata-ratanya 26,8 tahun, 4 pemain mereka berkarir di klub luar negeri Arab Saudi, dan posisi ranking FIFA mereka saat ini berada di peringkat 58 FIFA teman-teman. Sedangkan pemain termahal di skuad utama dari timnas Arab Saudi saat ini adalah Firas Al-Buraikan, di mana striker berusia 25 tahun yang kini berkarir bersama Al-Ahli di Liga 1 Arab Saudi tersebut memiliki harga pasar 78,22 miliar rupiah teman-teman. Dan di laga terakhir grup C kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 ternyata Arab Saudi kalah dari Australia dengan skor 1-2 teman-teman. Apabila Arab Saudi mampu mengalahkan Australia pada duel tersebut, maka Arab Saudi lah yang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui grup C. Akan tetapi ternyata mereka kalah dari tim tuan rumah Australia, sehingga Arab Saudi harus berjuang di kualifikasi keempat untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 teman-teman. Arab Saudi sendiri teman-teman lolos ke putaran keempat setelah finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup C kualifikasi 3 Piala Dunia 2026 dengan koleksi 13 poin dari 10 laga teman-teman. Jumlah poin Arab Saudi dan Indonesia hanya berbeda 1 poin, akan tetapi jumlah poin Arab Saudi dan Australia cukup jauh, yaitu selisih 6 poin teman-teman. Dan selanjutnya negara dengan skuad termahal keempat adalah tim nasional Qatar teman-teman.
di mana timnas Qatar saat ini memiliki harga skuad 417,16 miliar rupiah dari total 30 pemain yang terdaftar pada edisi Juni 2025 ini. Usia rata-rata pemain mereka 28,1 tahun. Satu pemain mereka berkompetisi atau berkarir di klub luar negeri Qatar, dan saat ini Qatar berada di ranking 55 FIFA, teman-teman. Pemain termahal yang dimiliki oleh Qatar saat ini adalah Akram Afif, yang merupakan seorang sayap kiri berusia 28 tahun dengan harga pasar 139,05 miliar rupiah saat ini. Saat ini Akram Afif ini berkarir di Al Saad di Liga 1 Qatar, dan ia memiliki dari keturunan Qatar dan juga Yaman, teman-teman. Sedangkan di laga terakhir grup A, kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia, Qatar bertekuk lutut di hadapan tuan rumah Uzbekistan karena Uzbekistan ternyata mampu menghajar Qatar dengan skor 3-0 pada duel yang berlangsung 10 Juni 2025 lalu, teman-teman. Qatar sendiri lolos ke putaran keempat setelah menjadi tim peringkat keempat di klasemen akhir grup A kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 13 poin dari 10 laga, teman-teman. Selanjutnya, negara dengan skuad termahal kelima di kualifikasi keempat ini adalah Irak, di mana harga skuad timnas Irak di bulan Juni ini adalah 258,99 miliar rupiah dari total 28 pemain. Usia rata-rata pemain yang kini memperkuat timnas Irak adalah 27,4 tahun dan 11 pemain mereka berkarir di klub luar negeri Irak, teman-teman. Secara ranking FIFA, Irak saat ini masih berada di peringkat 59 FIFA, teman-teman. Pemain termahal yang dimiliki oleh Irak adalah pemain keturunan mereka, di mana pemain tersebut bernama Ali Al-Hamadi, yang merupakan pemain dengan darah Irak dan juga Inggris. Kini Ali Al-Hamadi ini dipinjamkan ke Stoke City sejak Januari 2025 lalu hingga akhir Juni 2025 ini, di mana sebetulnya pemain ini dimiliki oleh Ipswich Town, teman-teman. Akan tetapi di putaran kedua Liga Inggris, pemain ini dipinjamkan Ipswich Town ke Stoke City yang berkompetisi di Liga 2 Inggris, teman-teman. Ali Al-Hamadi ini merupakan seorang striker berusia 23 tahun, tinggi badan 1,87 meter, harga pasarnya 43,45 miliar rupiah, teman-teman. Di laga terakhir grup B, ternyata Irak sanggup mengalahkan Yordania dengan skor tipis 0-1. Oleh karena itu, di klasemen akhir grup B, Irak berhasil finish di peringkat 3 klasemen akhir grup B dengan koleksi 15 poin dari 10 laga, sehingga mereka berhak lolos ke kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 zona Asia, teman-teman. Dan yang terakhir atau yang keenam atau negara dengan skuad termurah di kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Oman, teman-teman. Di mana Oman hanya memiliki harga skuad 159,48 miliar rupiah dari total 29 pemain. Usia rata-ratanya 28 tahun dan hanya 5 pemain mereka yang berkompetisi di klub luar negeri Oman, teman-teman. Secara ranking FIFA, Oman masih di atas Indonesia karena berada di peringkat 77 FIFA. Pemain termahal yang dimiliki oleh Oman saat ini adalah pemain yang berkarir di Liga 1 Thailand, yaitu Muhsen Al-Ghassani, yang kini berkarir bersama Bangkok United di Thailand Premier League atau Liga 1 Thailand, teman-teman. Ia merupakan seorang striker berusia 28 tahun, tinggi badan 1,84 meter, harga pasar 17,38 miliar rupiah. Di laga terakhir grup B kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, secara beruntung Oman tidak kalah dari Palestina, teman-teman. Karena dalam duel terakhir ini Palestina sempat unggul 1-0 atas Oman sampai menit-menit terakhir pertandingan, akan tetapi Oman beruntung mendapatkan penalti di menit-menit terakhir sehingga mereka mampu mengimbangi Palestina dengan skor 1-1 pada duel yang berlangsung 11 Juni 2025 tersebut. Oleh karena itu, dengan hasil ini maka Oman mengoleksi 11 poin dari 10 laga dan berhak finish di peringkat keempat klasemen akhir grup B dan berhasil lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, teman-teman. Sedangkan Palestina yang gagal menaklukkan Oman pada duel tersebut ternyata harus terhenti langkahnya di babak kualifikasi ini karena mereka finish di peringkat kelima pada klasemen akhir grup B, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, harga skuad dari 6 negara yang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, teman-teman. Drawing kualifikasi keempat akan dilakukan di Jepang, di Osaka pada Juli 2025 mendatang atau bulan depan, dan pertandingan kualifikasi keempat akan digelar pada Oktober 2025 mendatang, teman-teman. Dan kabarnya memang sejauh ini belum ada tuan rumah untuk kualifikasi keempat, akan tetapi kabarnya Qatar dan Arab Saudi dipersiapkan menjadi tuan rumah di kualifikasi keempat ini, walaupun banyak pihak yang menolaknya, teman-teman. Banyak juga orang yang berharap bahwa kualifikasi keempat ini digelar di tempat netral, digelar di negara-negara yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 seperti di Jepang atau di Korea Selatan atau di Australia, teman-teman, dibanding harus bertanding di salah satu peserta kualifikasi keempat ini, teman-teman. Menurut saya pribadi sendiri, memang tuan rumah kualifikasi keempat ini idealnya adalah berlangsung di negara
yang netral, di mana negara tersebut memang sudah lolos ke Piala Dunia sehingga tidak menguntungkan salah satu pihak, teman-teman. Dan berdasarkan harga skuad ini, kita bisa lihat juga teman-teman bahwa Indonesia menjadi negara dengan skuad termahal kedua di kualifikasi keempat ini, yang artinya memang Indonesia memiliki komposisi pemain yang mumpuni yang saya yakin bisa bersaing di kualifikasi keempat ini, teman-teman. Dan tentu kita berharap Indonesia bisa memenangi setiap duel di kualifikasi keempat nanti dan lolos ke Piala Dunia 2026 melalui kualifikasi keempat ini, teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan juga, teman-teman, bahwa di kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 ini akan terbagi dalam 2 grup, teman-teman. Jadi 6 negara ini akan terbagi 2 grup, grup A dan juga grup B, dan masing-masing grup nanti akan ada 3 negara. Dan setiap pimpinan klasemen masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, dan setiap runner up masing-masing grup akan lolos ke kualifikasi kelima, sehingga nanti pemenang di kualifikasi kelima juga akan lolos ke babak playoff antar benua. Dan tim yang menjadi juru kunci di masing-masing grup di kualifikasi keempat ini langkahnya akan terhenti di babak kualifikasi Piala Dunia ini, teman-teman. Dan demikian informasi yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua di video kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen, share, sobat bijaksana. Dan sampai ketemu lagi teman-teman di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.